Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna dari kelas Mikologi A dengan NIM 60300121022. Nah, di sini saya akan membahas mengenai biosintesis metabolit sekunder, aplikasi bioteknologi. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini merupakan produk alami yang disintesis terutama oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan, dan juga merupakan molekul dengan berat molekul rendah dengan beragam struktur kimia dan aktivitas biologis. Nah, produksi dari senyawa metabolit sekunder ini tidak diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi organisme. Berbeda dengan metabolit primer yang meliputi lipid, asam amino, karbohidrat, dan asam nukleat. Nah, metabolit sekunder ini berperan kunci atau memainkan peranan kunci dalam keberlangsungan hidup organisme yang memproduksinya karena menentukan interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu dampak dari senyawa metabolit sekunder pada jamur. Ada dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, dampak negatifnya ini yaitu dapat menyebabkan penyakit. Nah, misalnya peristiwa yang dikenal dengan kebakaran Saint Anthony pada tahun 1039 yang merupakan wabah ergotisme. Nah, penyakit yang disebabkan oleh konsumsi gandum hitam yang kita ketahui sekarang yaitu infeksi yang disebabkan oleh jamur Claviceps purpura. Nah, penyakit ini disebabkan oleh metabolit sekunder yang disebut dengan alkaloid ergot yang disekresi oleh jamur. Nah, meskipun beberapa jamur memiliki metabolit sekunder yang berupa mikotoksin, banyak jamur lainnya yang menunjukkan aktivitas bermanfaat bagi manusia. Nah, ratusan spesies jamur, sebagian besar spesies membentuk jamur Basidiomycota yang dapat dimakan. Nah, telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama ribuan tahun lalu. Khasiat yang bermanfaat terkait dengan produksi campuran metabolit sekunder dengan beragam aktivitas biologi, misalnya melawan kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Nah, jadi selain dampak negatif, metabolit sekunder pada jamur itu juga dapat memberi dampak positif, yaitu dapat dijadikan bahan pangan dan juga dapat dijadikan sebagai obat. Kemudian selanjutnya itu dasar-dasar metabolit sekunder pada jamur. Nah, metabolit sekunder pada jamur diproduksi melalui enzim inti seperti polyketit sintetase peptida non-ribosom, dan DMATSS, terpen siklasis. Kemudian proses produksi metabolit sekunder ini melibatkan regulasi biosintesis yang bergantung pada kromatin pada jamur serta pengaruh epigenetik terhadap metabolisme sekunder. Selain itu, prediksi kluster gen metabolit sekunder berbasis promotor dalam genom eukariotik juga dapat membantu dalam memahami proses produksi metabolit sekunder pada jamur. Selanjutnya yaitu struktur kimia dalam metabolit sekunder pada jamur. Nah, terdapat beberapa struktur kimia dapat kita lihat pada gambar bahwasanya ada beberapa struktur kimia dalam metabolit sekunder pada jamur. Yang pertama yaitu polyketides, ada non-ribosomal peptides, polyketid peptid, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu gen biosintetik. Nah, perlu kita ketahui gen biosintetik itu apa? Nah, gen biosintetik ini merupakan kumpulan gen yang terlibat dalam produksi metabolit sekunder dalam suatu organisme seperti jamur. Nah, gen-gen ini mengkode enzim-enzim yang terlibat dalam jalur biosintetik metabolit sekunder yang dapat mencakup PKS, NRPS, TCS, dan enzim lain yang diperlukan untuk menghasilkan senyawa bioaktif. Selanjutnya yaitu modifikasi epigenetik mempengaruhi biosintesis metabolit sekunder pada jamur. Modifikasi epigenetik seperti
histon pasca translasi dapat mempengaruhi biosintesis metabolit sekunder pada jamur dengan mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam jalur biosintetik metabolit sekunder. Kemudian memprioritaskan kelompok gen biosintetik. Nah, menggunakan alat bioinformatika seperti mencari target yang tahan terhadap antibiotik atau ARTS yang merupakan alat eksplorasi yang dapat membantu dalam menentukan prioritas kelompok antibiotik dan target yang menemukan obat baru berdasarkan analisis filogenik kunci dari enzim polipeptida sintase dan sintetas peptida dan ribosom yang berkarakterisasi. Selanjutnya yaitu integrasi bioinformatika, karakterisasi fungsional, dan alat bioteknologi dalam peningkatan efisiensi produk selama bioaktif dan jamur. Nah, identifikasi custom gen biosintetik, pemahaman lebih dalam tentang fungsi, yaitu pemahaman lebih dalam mengenai fungsi enzim dan pengembangan strategi produksi yang lebih efisien. Nah, bioinformatika dapat membantu dalam analisis genetik untuk identifikasi BDC dan enzim-enzim terkait. Nah, karakterisasi fungsional enzim dapat memberikan wawasan tentang spesifitas substrat dan aktivitas enzimatik yang penting untuk mengoptimalkan produksi senyawa bioaktif. Nah, penggunaan alat bioteknologi seperti ekspresi heterolog dapat memungkinkan produksi senyawa bioaktif dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, integrasi ini dapat meningkatkan efisiensi produksi senyawa bioaktif dari jamur. Selanjutnya yaitu produksi metabolit sekunder jamur, perspektif masa depan. Nah, pengembangan alat bioinformatika yang diidentifikasi untuk genom jamur diperlukan untuk mengatasi beberapa tantangan utama seperti definisi BDC yang akurat, integrasi data ekspresi, deteksi BDC yang terbagi pada lokus yang berbeda, dan evolusi biosintetik. Nah, dengan meningkatkan ketersediaan genom jamur dan data yang dikarakterisasi, terdapat data transkriptomik dan metabolomik